ternyata dari tempat-tempat maksiat yang dalam tanda kutip itu banyak kemudian lahir muslimah baru, termasuk si DJ Keti. Nah, Karena dia kenal saya di klub malam, saya kenal dia di klub malam, dan kita nggak pernah tahu masa depan seseorang. iya benar-benar. Ternyata waktu itu saya berdoa, ya Allah kasih dia hidayah petunjuk. Makanya tadi aku sempat bilang sama Mas Ari ini, dulu pikiran saya yang masuk Islam duluan itu si Keti, bukan Dedi. Aku belum kenal Dedi. Oh, justru udah kenal Keti duluan? Oh, udah Keti duluan. Feel saya waktu itu ini masuk Islam nih. Aku bilang sama Mas Ungu waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah sekarang ini kita dapat kesempatan untuk bertandang ke ini satu komplek apartemen ini mungkin milik Gus Miftah semua nih. Amin ya Allah. Jangan ditolak itu doa. ya. Tapi beruntung nih bagus. Jadi doaul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsi. Doa seseorang kepada temannya itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Oh gitu? Iya, makanya Terus kita mau kawin lagi? berarti main. Artinya itulah kenapa kita dituntut untuk mendoakan orang lain baik. Oh, gitu. Karena itu akan kembali ke kita. Oh gitu ya. Gitu. Kalau Mas Untung tanya, Mas Ari tanya, mau nikah lagi? Yang baliknya kemana sih? Nanti ada kita mau nanya itu juga deh. Waduh, alhamdulillah ini diundang ke sini karena beliau juga jadwalnya nih kalau setiap ke Jakarta tuh tak wah mepet banget gitu ya. Sebentar, cek dulu audionya. Belum dinyalain katanya. Oke, jadi tadi masuk apa nggak? Tadi masuk nggak? Masuk apa nggak tuh? Masuk. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ini Gus, kalau nggak salah dari Solo Gus ya? Jogja. Jogja ya? Jogja. Ya. Kalau beliau kan Klaten. Klaten. Lo kok Jadi, tahu? kan KL, Klaten, bukan Kuala Lumpur, Klaten. Clayton. Agak London dikit. Nah, alhamdulillah nih Gus, ini kan ibaratnya kalau kita lihat sepak terjangnya di di media sosial atau di dunia kita nih ya, bisa dibilang berbeda gitu. Di antara para guru-guru beliau mengambil ranah yang berbeda. Paling nggak jelas lah namanya. Bukan paling nggak jelas, justru ranah dakwahnya di yang tempat jarang diambil orang. Oh iya, kalau itu gitu ya. kan? Tapi dari segi profesionalisme dan ilmunya paling nggak jelas. Saya tuh ngiri ya kalau lihat kealiman Ustadz Abdul Somad, kealiman Gus Baha, kealiman Ustadz Adi Hidayat. Itu mereka subhanallah, orang-orang yang smart, cerdas itu. Makanya kalau kita orang-orang seperti itu, bro, itu walaupun kita belum menyamai seperti mereka, dikatakan sama Syafi'i uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Untuk apa? La'ali an anala bihimus syafa'ah, supaya saya mendapatkan kebaikan dan pertolongan dari mereka. Makanya dirimu benar dekat dengan Ustadz, itu saya pikir keren. Ya karena Aku ngiri sama orang-orang ngalim seperti itu. loh ya, tapi memang mungkin Allah sudah tempatkan di masing-masing bidangnya. Ngiri ke ilmunya boleh loh, bro. Ya, supaya kita terpacu untuk belajar. Nah, saya ngiri sama ini sama kiai ini. Iya, karena kita ngajinya bening-bening. Masuk ke tempat nggak curiga. Loh. Nah, ini kita penasaran nih Gus. Ya, mungkin pernah ditanya juga sama orang, tapi saya juga secara pribadi juga penasaran nih. Kan biasanya gitu ya, ranah-ranah yang dikejar para guru-guru, para asatidz itu adalah ke tempat pengajian. Tapi justru Gus ambil justru di area yang mungkin jarang menjadi bidikan. Gitu. Mungkin orang-orang yang di sana kepikiran ngaji aja enggak gitu ibaratnya. Terakhir kali kita ketemu waktu itu kan, bahkan waktu kita ketemu itu Di balik kota ya. Wali kota itu lagi ngatur jadwal jadwal di klub waktu itu ya. Jauh di klub malam. Sama ownernya. Ini sebenarnya kalau nggak corona, bro hari ini saya ajak ke salah satu klub malam di Jakarta. Saya pengen duet, saya ngaji ya beliau gambar. Ngaji gambar. saya begini gimana nih Gus? Bahaya. Nah, gitu gimana awalnya tahun berapa tuh Gus? Hampir kalau di lokalisasi hampir 20 tahun, kalau di klub malam hampir 14 tahun. Saya bilang begini ya, kalau saya itu selalu menempatkan begini, kalau ada orang dengan masa lalu yang buruk, katakanlah ahli maksiat, duduklah bersamanya. Tidak untuk menceritakan masa lalunya, tapi menemani dia merangkai cerita indah untuk masa depannya. Masya Allah. Jangan menceritakan masa lalunya, semua orang punya masa lalu lah. Tapi kita temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih indah. Nah, ternyata saya di situ banyak kemudian hikmah yang saya dapatkan. Termasuk orang-orang yang bahkan dari tidak baik menjadi baik, non muslim menjadi muslim. Saya dapat banyak di kafe, di klub malam. Masya Allah. Nah, kebetulan juga kan belum lama nih
waktu selain memang temen kita Mas Dedi waktu itu kan yang fenomenal waktu itu lah ibaratnya. Kemudian belum lama DJ Katy Butterfly. Nah, DJ Katy Butterfly. Nama aslinya Poltri Kateria. Kateria Poltri, bahasa Thailand sih. Kateria Poltri. Bukan namanya bukan Katy. Oh iya dari situ. Itu nama panggung. Kateria itu Kateria dari Katy. Kateria Poltri. Itu beliau dari Thailand dan saya mengenal beliaunya udah 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa. Tepatnya di klub malam di Bali. Lah kan beliau ini kan bahasa Indonesianya kurang, mungkin gue bisa bahasa Thailand. Pak tok pak. Tom yang prak tumpak bisa. Kalau sekarang banyak orang nggak gajian namanya bukan kayak bahasa Thailand, kanan kahanan. Kanan Nah, berawal dari tempat maksya tadi kemudian. ini nih sebelum berlanjut kan. Ternyata dari tempat-tempat maksiat yang dalam tanda kutip itu banyak kemudian lahir muslimah baru, termasuk si DJ Katy. Nah, karena dia kenal saya di klub malam, saya kenal dia di klub malam, dan kita nggak pernah tahu masa depan seseorang. Iya benar-benar. Ternyata waktu itu saya berdoa, ya Allah kasih dia hidayah petunjuk. Makanya tadi aku sempat bilang sama Mas Ari ini, dulu pikiran saya yang masuk Islam duluan itu si Katy, bukan Dedi. Aku belum kenal Dedi. Oh, justru udah kenal Katy duluan? Oh, udah Katy duluan. Feel saya waktu itu ini masuk Islam nih. Aku bilang sama Mas Masa Ungu waktu itu, bro, doain dia masuk Islam. Mana mungkin bro, kan begini-begini. Udahlah kita doain aja. Tahun berapa tuh? Ada 3 tahun, 4 tahun? Enggak, baru 2,5 atau 3 tahun lah. Pas Mas Pasa ke pondok, aku bilang, ini berpotensi masuk Islam. Kok aku tahu, dia itu nyaman kalau dengar adzan subuh. Coba, ini orang non-Islam waktu itu dengar adzan subuh senang. Lah kita yang Muslim kadang-kadang dengar adzan susah. Duhur lagi aktivitas dengar adzan subuh, dengar adzan duhur. Allahu Akbar, jawabannya adzan lagi. saya dulu, saya kalau dulu tuh ya ingat sholat, walaupun ngejalanin aktivitas tetap ingat sholat ya Mas. Jadi kalau azannya siang saya ingat ini pasti adzan zuhur. Gitu. Pas sore ini pasti azan asar. Tapi saya enggak sih. Sudah enggak sholat dulu. Nah, itu ibaratnya gini. Doa-doa tersebut kita nggak tahu kapan diijabahnya kan gitu ya. Jadi kan begini, dalam kitab Hikam itu disebutkan begini, la yamutu ta'akhuru amatil atoi mal ilhai fitwa mujiban yasika. Ketika adanya keterlambatan, apa yang kamu minta kepada Allah, artinya pending doa kita itu mujiban yasika. Itu kadang-kadang membuat kita putus asa. Nah kan? Padahal kata Ibnu Athaillah fahuwa duminalaka al-ijabah. Dia Allah menjamin doamu pasti dikabulkan. Nah, kapan? Di waktu yang Allah kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Nah, kemudian apalagi apa yang menurut Allah baik, bukan yang menurut kamu baik. Jadi ketika doa kita itu kayaknya kok terpending, kita yakin saja ini ada jaminan Allah itu akan mengabulkan. Jangan kita suudzon sama Allah. Jangan berputus asa dan jangan suudzon. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan yang kita inginkan. Apa yang kemudian yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Itu aja sudah. Maha pemilik rencana. Iya. Paling tepat berarti mau. Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu inginkan. Waduh. Sudah pasrah saja itu. Dan ternyata setelah 3 tahun saya berdoa itu, baru sekarang DJ Katy dapat hidayah. Nah, ya. Ya kan? Perjalanan 3 tahun. Dulu dipikir malah bakal dipikir Katy duluan, saya belum kenal Dedi. Nah itu kok jadi ke Dedi itu gimana ceritanya? Lah gara-gara kita orang kenal kita klub malam, akhirnya kita diundang ke acaranya Dedi. Gara-gara ngelihat di klub malam itu. Iya. Kan ada hikmahnya kan itu loh. Ya, itu ada hikmah. Malam, larinya terus kemudian Dedi. Dedinya juga mualaf. Akhirnya Dedi juga mualaf. Dan Dedi juga bisa membawa teman-temannya beberapa masuk Islam. Iya. Dan itu beberapa kali jadi saksi orang masuk Islam. Kan dia orangnya nggak mau dipublish. Dan coba kita lihat, syahadatnya Dedi itu nggak pernah dipublish di YouTube-nya Dedi. Nggak mau dia. Karena memang dia bukan untuk popularitas. Dia kurang apa sih hidupnya? Dia kan kurang cuma satu bro. Rambut. Sama istri. Iya. Sama istri bro. Masih jomblo. Ya Dedi masih dipakai ke toilet dong. Aku bilang sama dia, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah Madrid, kamu masih berkelana. Waduh, ya kita doain mudah-mudahan cepet lah menikah Dedi dan Gus ya.
Oh, kok dan Gus gitu. Kali Gus ada kepikiran juga gitu Kan ayatnya begini, Bro. Wa in la in sakatum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kamu tambah. Makanya saya sangat bersyukur punya istri, Bro. Jadi akan ditambahkan. Saya juga bersyukur. Ditambah sakinahnya maksudnya. Sakinah ya. Aduh. Kadang-kadang istri ada supporternya juga sih Gus. Iya, istri saya ada supporternya jadi nggak berani ngomong juga. Kalau di luar boleh jeda. Orang bilang begini, Bro. Kalau nikah lagi itu sunnahnya janda tua. Siapa yang bilang? Wong Qur'annya bilang fankihu matoba, yang cocok. Cocok kan tidak harus tua. Nah, jadi kalau orang memahami boleh nikah lagi kalau dengan janda tua itu salah. Yang benar itu nikahlah dengan yang cocok. Kalau tua itu udah nggak top lagi. Ya top sih, tua omong peot gitu loh. Ya, jadi kalau jangan kita menafsirkan itu dengan kemauan kita lah. Saya tergantung nafsirin siapa. Kita kalau nafsirin istri-istri tuh. Istri-istri. Aduh. Tapi emang berani. Gus berani. Apa sih? Berani. Kalau berani sih berani, tapi kita menghargai istri. Saya punya prinsip ya. Bisa aja kalian. Namanya apa? Channel apa namanya? Cerita untung. Saya punya prinsip ya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Udah berapa kali istrinya dengerin ini? Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, karena di depan kamera. Nanti kita ulas lagi nih. Soalnya nggak cuma 1-2 yang mualaf sama Gus ini pasti kan. Maksudnya ya apalagi tepatnya benih-benih. Saya setelah itu ya, Bro. Setelah itu hampir setiap hari ada permintaan mualaf. Termasuk di pengajian rutin kita di pondok. Itu pasti ada yang datang 2-3 dari Kalimantan, dari mana. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan. Saya berkomitmen kalau ada jamaah dari luar kota, luar pulau, dia datang, minta dimualafin, saya berusaha pokoknya bagaimana dia tidak menanggung biaya dia datang ke pondok. Masya Kita cari. Jadi saya ada beberapa itu dari Kalimantan dan kita bukan orang mampu. Bukan orang mampu. Yaudah kita ganti semua transportnya. Kita berusaha untuk itu sehingga kemudian mengesankan, oh jadi orang Islam itu mudah, tidak rumit. Ternyata Islam itu menyenangkan gitu. Kalau belum datang ke tempat kita udah mengeluarkan biaya kan kasihan mereka, Bro. Iya benar. Bila pun kita bantu. Karena posisi wal mu'allafatu qulubum, orang mu'allaf itu walaupun kaya dia harus kita bantu. Iya kan dia termasuk mustahil kan? Iya, makanya kalau kayak orang kenal bilang sama saya, Gus tolong dong undangin Deddy Corbuzier, tapi kita pakai harga teman dong. Loh saya nggak mau. Soal Deddy mu'allaf melalui saya, iya. Tapi masa gara-gara dia masuk malah harganya drop, kan kurang ajar banget gitu loh. Ya kita menjaga profesionalisme dia toh, Bro. Jadi iya, mualaf jadi murah gitu. Gara-gara mualaf kok jadi murah gara-gara kenal lu kan gak asik gitu. Yang mau ngundang harus lebihin karena dia harusnya gitu. Berhak untuk dapat zakat. Karena dia gitu. Mualaf gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara dia masuk Islam malah turun harga. Benar. Jadi malah kalau saudara-saudara kita muamalah harus dilebihin malah. Bangganya di mana jadi orang Islam kan? Benar. Masuk Islam gue malah murah. Benar. Jadi kalau beli dari teman-teman apa? Nah, ini pola pikirnya yang berubah. Mindset kawan-kawan berubah. Supaya dia bangga jadi umat Islam. Benar, malah dihargai lebih gitu kan, beli barang-barangnya kita tambahin. Nah, sebenarnya Gus sebelum Gus ke klub-klub ini, Ora Aji ini sebenarnya pesantren ini udah ada atau belum? Pesantren ini baru tahun ke-8. Tahun ke-8. Jadi dan sekarang kalau Mas Ari nyari di pondok itu anak bertato sangat banyak. Saya ini berusaha membuat gedung sendiri, lokal sendiri untuk khusus teman-teman yang mau bertobat dari anak dunia malam. Termasuk driver kita ini yang gendut tadi itu dia dulu ya dalam tanda kutip mohon maaf, germo. Oh iya? Masih ada listnya? Jadi dia ketika saya ngaji di klub malam di Bali itu dia di room nyanyi sama mbak-mbak. Tapi justru dapat hidayahnya di situ. Pas aku ngaji dia di situ dengar pengajianku dia nangis. Dan akhirnya datang ke Jogja 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, belum ketemu aku dia udah nangis di depan masjid. Dan itu masih dalam keadaan minum botol. Jadi dia di depan pondok masih minum botol. Coba. Tapi airnya air putih mungkin. Apanya? Kan botol doang, minum botol. Tapi memang hidup kita cukup seperti air putih kok, Bro. Gimana? Sederhana tapi penting. Kalau nggak seret. Waduh. Dan itu saya doain Bro Ari ya, saya pengen membuat satu gedung, satu lokal yang ini khusus untuk kawan-kawan itu. Karena mereka kalau kumpul dengan santri yang lain itu minder. Aduh dia udah bisa ngaji nih, gua belum. Dia orang baik, gua belum. Lah, saya kadang-kadang dia masih ingat dengan botol macam-macam. Lah, saya pengen tak tampung sendiri. Mudah-mudahan Allah kuatkan lah. Karena permintaan dari orang-orang seperti ini sekarang buang yang bertato macam-macam.
tadi waktu Gus bilang itu di pesantren saya itu banyak orang bertato. Malah ada satu tempat yang namanya akan menjadi tempat untuk orang-orang bertato, bikin tato. Saya pikir gitu. Nanti bertobat. Kan saya ditanya, gimana sih tobatnya orang bertato? Ya gampang lah, jangan nambah tato. Iya. Karena kalau toh mau dibersihkan juga sekarang sakit juga. Ya sudah, dibersihkan saja akhlaknya, kelakuannya, imannya, tauhidnya, jangan nambah tato. Benar. Saya punya anak, perutnya gendut gini, gendut. Tatonya apa? Tato beduk, bro. Wow, tato beduk. Karena cintanya dengan Islam katanya. Tato beduk. Itu apa? Tato beduk. Pukulnya di mana? Bawahnya tak tadi nggak ketemu dia. Kayak Tama Sutra ya. Oh iya. Loh, mestinya kan pukulan beduk. Oh itu sumpit. Aduh. Saya biasa ya posting anak lagi adzan tato. Dikritik sama gimana sih orang tato, orang adzan tatoan. Ya Allah. Inilah saya sering mengatakan kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita. Jadi kalau ada orang lain kita vonis salah seperti hakim kita. Tapi kalau kita salah kita bela-bela. Bela-bela diri ya. Nah, itu kita mudah-mudahan kita nggak seperti itulah, bro. Benar. Tapi banyak juga mungkin yang belum tahu ada salah seorang pembicara motivator Islam di luar negeri justru tatonya dia banyak. Udah kemudian jadi pembicara Islam, dia juga begitu bilangnya gitu. Iya. Bukan berarti lu judgement kita ini yang udah bertato kemudian jadi ini. Jadi panjang sih dia. Jadi menarik. Jadi memang Dan saya mencatat begini, anak-anak santri itu yang berlatar belakang dari dunia seperti itu belajar ngajinya lebih cepat. Iya, mereka motivasinya lebih tinggi. Karena rata-rata mereka masuknya itu karena cinta. Karena cinta dengan Abah dia bilang. Karena dia tertarik, kok ini orang mabuk nggak dihakimi, saya nakal kok nggak dianu. Justru mereka timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Dan ketika sudah seperti itu, bro, ketaatannya luar biasa, loyalitasnya luar biasa, dan semangat ngajinya luar biasa. Saya melihat seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya Allah udah menyiapkan ladang-ladang masing-masing untuk bagaimana berkontribusi di agama ini dunia. Kan? Alhamdulillah, masya Allah teman-teman semuanya, ngobrol sama salah satu guru kita yang ada dari Jogja ini, Gus Miftah, luar biasa sekali. Bagaimana ternyata mengambil ranah dakwah yang berbeda, bahkan mungkin daerah yang jarang disentuh oleh para pendakwah lain, beliau mengambil jalan ini. Dan masya Allah ternyata banyak sekali saudara kita yang akhirnya mendapatkan hidayah wasilah beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua, teman-teman kita yang punya kemampuan dan keahlian apa-apa, itu adalah tempat dan juga ranah dalam ladang dakwah kita ternyata ya teman-teman semua ya. Ini channel ini terbuka buat siapa aja, bukan hanya untuk teman-teman yang muslim, tapi untuk siapa saja boleh menonton channel ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like and subscribe, atau juga mungkin kalau ada masukan bisa masukkan ke dalam kolom komen. Dan pembicaraan dengan Gus Miftah tadi belum berakhir karena banyak pertanyaan-pertanyaan menarik berikutnya yang akan saya tanyakan. Masih penasaran sama beliau di episode-episode selanjutnya. Ya, mesti cerita untung, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.